Halo semuanya, nama aku Michal dan aku salah satu founder dari CP Terus juga. Nah, dan aku juga medalis emas OSP 2025. Dan dalam kesempatan kali ini aku bakal coba bahas OSP 2025 yang soal E. Nah, sebelum kita masuk ke soal ini, aku harap kalian sudah ngerti konsep dasar kayak DP dan beberapa data struktur. Dan di sini tuh kebetulan pakai multisar gitu. Jadi kalau kalian belum bisa kedua hal itu, menurut aku coba pelajarin kedua hal itu dulu, baru coba kerjain soal ini. Oke. Nah, jadi buat deskripsi soalnya tuh kira-kira gimana? Jadi pada engklek itu ada N buah bambu, N bambu gitu. Nah, bambu ke itu memiliki panjang sebesar AI. Jadi em, setiap bambu ini ada panjangnya. Nah, bambu ke itu panjangnya AI gitu. Dan pada engklek itu ceritanya dia mau jual seluruh bambunya. Nah, dia tuh mau jualnya dalam bentuk ikatan. Maksudnya apa? Jadi setiap bambu itu kayak dikelompokin gitu, jadi satu kelompok. Kalau di sini sebutnya satu ikat gitu. Nah, tapi syarat sebuah ikat itu bisa terjadi itu dalam satu ikat itu harus setidaknya ada M buah bambu dan setiap bambu dalam satu ikatan harus memiliki panjang yang sama. Jadi syaratnya minimal M buah M bambu gitu kan. Terus panjang jangnya harus sama. Oke. Nah, perhatikan bahwa boleh jadi dua atau lebih ikat bambu yang berbeda, tapi mereka harus punya panjang yang sama gitu. Oke. Nah, Partingclick itu ingin mengelompokkan seluruh bambunya ke dalam satu atau lebih ikat. Jadi setiap bambu itu harus involve dalam satu satu ikatan gitu. Nah, untuk memenuhi kedua syarat di atas, si Partingclick ini bisa memotong tinggi dari bambunya sehingga panjangnya itu berkurang. Nah, tetapi untuk mempertahankan kekokohan bambu, Partingclick itu cuma bisa maksimal potong sebanyak K satuan doang gitu. Jadi kalau lebih dari K nggak bisa. Jadi kalau misalnya panjangnya sekarang AI, dia tuh cuma bisa bikin sampai AI min satu sampai AI min K gitu. Dia cuma bisa potong sebanyak K gitu. Oke. Nah, jadi Panekrek seperti yang tadi, Panekrek itu mau jual seluruh bambunya. Berapa banyak ikatan maksimum yang dia bisa bikin gitu. Nah, buat soal ini mungkin em, buat soal ini aku langsung bahas ke full solutionnya karena aku sendiri gak mikir buat cara nge-solve yang ini. Nah, tapi kan bisa aja kayak gak bisa dikelompokin kan. Jadi bisa keluar min satu gitu. Kayak bisa aja gak ada konfigurasi. Kayak contohnya ini. Kan kalau ini berarti kan K 0 berarti gak boleh motong sama sekali gitu kan. Nah dari sini tuh kita kayak gak bisa bikin 3 grup gitu. Karena grup yang bisa dibikin itu 3 sama 3, 5 5 5, 6 sama 2 2. Nah itu harus ada 4 grup gitu. Nah tapi harus perhatiin lagi kalau panjang dari grupnya itu minimal 3 gitu. Jadi 2 sama 2 ini kan pastinya 2 doang kan. Jadi gak bisa bikin grup dari 2 itu. Oke. Nah, oke. Mungkin kita mulai dengan observasi dulu. Observasi di soal ini. Oke, apa observasi yang penting dari soal ini? Nah, berarti kan kita mulai ke observasi yang lumayan gampang dulu ya. Oke. Misal dalam satu ikatan, let's say ada dalam satu ikatan tuh panjangnya ada H1, H2, H3 sampai let's say size-nya dari ikatannya K gitu. Nah, berarti syaratnya terjadi sebuah ikatan itu adalah K harus lebih sama dengan M kan. Berarti kan panjang dari ikatannya harus lebih sama dengan M. Dan max dari HI di mana I1 IK gitu. Itu dikurang dengan minimumnya
itu harus wait, itu harus kurang sama dengan K gitu. Jangan K deh. Let's say ini apa ya? Let's say ini Z gitu. Oke. Let's say Z. Panjangnya Z. Jadi panjangnya itu let's say Z gitu. Z itu panjang ikatannya. Nah, maka dari itu panjang dari Z itu kan harus lebih sama dengan M kan. Nah, dan max dari HI dan dikurang dengan minimumnya itu harus kurang sama dengan K gitu. Kenapa? Karena ya obvious aja gitu kan. Kan kita tuh pasti mau bikin semua ikatannya tuh jadi elemen yang paling minimum di ikatan itu kan. Gitu. Jadi total cost yang dibutuhkan yang paling besar itu maksnya dikurang minimumnya. Sehingga maksimum dikurang minimumnya itu harus kurang sama dengan K. Oke, ini observasi yang lumayan gampang harusnya, tapi lumayan penting. Yang kedua itu apa? Kan kalau kita mikir kayak secara kan ini ikatannya bisa lompat-lompat kan kayak misalnya wait, misalnya buat sampel ini kan ini ikatannya yang bisa tuh kan ini ini sama ini gitu kan. Terus ini kan. Habis itu ini ini dan ini terakhir ikatan sendiri gitu. Oke. Nah, ini kan agak lompat-lompat gini kan. Nah, tapi apa yang harus diperhatikan? Kalau kita sort arraynya gitu. Maka maka bentuk dari ikatan tuh pasti kayak mereka tuh kayak sebuah sub array gitu. Jadi kayak misal aku sort yang ini gitu kan. Jadinya 22 33 55 55 terus ini 6 gitu kan. Itu tuh pasti mereka tuh membentuk sebuah sub array gitu. Ini biar biru. Oke. Terus ini hijau. Ini oke. Nah, jadi mereka tuh pasti membuat sebuah sub array gini kayak gini gitu. Nah, apa gunanya? Karena bentuknya kayak sub array gini, ini menimbulkan ide DP. Jadi kayak kita bisa ubah soalnya jadi kayak kita ngepartisi mereka jadi berbagai sub array sehingga sub array tersebut itu kita lambangkan sebagai satu ikatan gitu. Tapi harus memenuhi syarat yang tadi. Kenapa sort array ini bisa menimbulkan properti ini? Karena em, grupnya itu pasti konsekutif. Kalau nggak konsekutif, contohnya kayak misalnya let's say, misal kamu bikin grupnya kayak gini gitu. Kan ini awalnya kayak gini kan. Kalau kamu bikin grupnya kayak gini, terus di sini kayak gini gini. Kalau kamu bikin grupnya kayak gini, ini tuh pasti kayak gak ada gunanya gitu. Karena ini tuh bakal nge-increase maksimum minimumnya gitu yang persamaan ini. Sedangkan kita kita kan mau ini seoptimal mungkin kan. Maka dari itu kan kayak nggak begitu berguna dong sebenarnya kalau kita lompat-lompat gitu. Jadi itu mereka tuh pasti bentuknya kayak sebuah sub array gitu. Mereka tuh pasti konsekutif elemen. Karena kalau kayak gini tuh dia malah memperbesar syarat yang ini. Nanti itu dia bisa-bisa aja nggak memenuhi K gitu. Kayak contohnya let's say di sini K-nya 0 gitu kan. Kan kalau K-nya 0 kan ini bisa kan. Tapi kan kalau kayak gini K-nya jadi satu. Ini 3 min 2 jadi satu. 3 min 2 jadi satu gitu. Jadi ini nggak optimal. Oke. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa ketika kita sudah sort array-nya, itu mereka tuh grupnya tuh pasti itu kayak consecutive elements dalam array tersebut gitu. Oke, sampai sini aku harap sudah lumayan jelas. Nah, sekarang masalahnya adalah kita bisa ubah soalnya jadi kayak gini. Ubah soalnya jadi kayak gini. Ubah soal. Jadi awalnya sort array-nya. Habis itu kita mau partisi array
jadi berbagai subarray gitu. Dan setiap subarray harus memenuhi persamaan ini, yang ini gitu. Yang panjang dari subarray ini aku harus lebih sama dengan M, dan max HI min HI kurang sama dengan K. Oke, sebelum kita coba solve buat full solution ya, which is 2E5, kita coba cari ide N kuadrat dulu. Oke. Nah, oke. Ide N kuadrat itu kira-kira gimana? Jadi kita bisa definisikan DPI menjadi banyaknya maksimum grup yang kita bisa bikin dari 1 sampai I gitu, sesuai soalnya. Jadi nanti jawabannya itu adalah DPN gitu, oke? Ini final answer, jawaban akhir. Oke, nah berarti DPI adalah maksimum yang kita bisa bikin dari 1 sampai I. Kalau transisinya itu kira-kira gimana? Berarti kita bisa nge-looping, kita mau bikin kelompok di I gitu, kita mau sejauh mana? Let's say ini minimum dari DPJ plus 1, di mana J itu 1 kurang sama dengan J, wait sabar, 1 kurang sama dengan J kurang sama dengan I gitu. Tapi ini jangan lupa nih J min 1. Wait sabar, J min 1. Oke, nah plus 1 gitu. Oke, jadi istilahnya misalnya kita ada sebuah array gitu. Nah, misalnya ini di I gitu. Nah, kita coba bikin kelompok dari I sampai J, kita potong di sini di J-nya gitu. Jadi habis itu dia ngambilnya DPJ min 1 plus kelompok yang ini gitu. Oke, nah tapi syaratnya itu, syarat yang pertama, I dikurang J plus 1 harus lebih sama dengan M. Oke, nah jadi kan ini basically panjang dari grupnya kan. Panjang dari grupnya harus lebih sama dengan M gitu. Nah, max dari grupnya dikurang minimum dari grupnya itu kurang sama dengan K. Tapi kan kita sudah perhatikan kalau array itu sorted kan. Sorted kan. Jadi maksimumnya itu sama dengan AI gitu. Yang ini dong maksimumnya karena sorted, dan minimumnya itu AJ. Jadi kurang lebih AI dikurang AJ itu kurang sama dengan K. Bentar, aku cas dulu. Oke. Nah, berarti buat soal ini syarat buat DP ini tuh syaratnya tuh kayak gini. I min J plus 1 lebih sama dengan M, dan I min AJ kurang sama dengan K gitu. Oke. Jadi IDN kuadratnya tuh kayak gitu. Nanti kita base case-nya tuh DP 0 sama dengan 0 kan. Oke. Karena kalau gak ada apa-apa ya 0 groups gitu. Oke. Sekarang kita coba masuk ke ide ide full solutionnya gitu. Oke, pertama-tama ada berbagai cara. Yang yang pertama tuh kita bisa pakai yang namanya multiset gitu. Nah, multiset jadi itu apa? Kita multisetnya buat apa? Jadinya kita tuh nyimpan setiap optimal J yang bisa dipakai sama DPI gitu. Jadi multiset, hmm, jadi multisetnya ini buat nyimpan setiap optimal J yang bisa dipakai sama I gitu. Oke. Nah, jadi contohnya kalau misalnya kayak gini, terus I, let's say, kan panjangnya harus minimal M kan, berarti dia batasnya dari I min M plus 1 gitu. Oke, nah berarti dari sini sampai sini itu bisa kita
simpen di multiset gitu DP-nya. Terus kita ambil yang minimum, habis itu kita plus 1 gitu. Nah, tapi kan ada syarat kedua di mana I min AJ harus kurang sama dengan K. Berarti misalnya let's say em, sampai sini ini batasnya gitu, kayak batas di mana I min AJ kurang sama dengan K udah mentok di sini gitu. Jadi kita bisa kayak istilahnya kayak sliding window gitu di arraynya. Sliding window-nya itu kita support dengan multiset gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa kayak seolah-olah sliding window. Nah, jadi kita sliding window sampai jadi kayak kita sliding window dari 1 sampai n gitu. Kayak kita nge-maintain sebuah window. Nah, habis itu kita nyimpen minimumnya, kita store di multisetnya gitu. Jadi kurang lebih cara ngodingnya itu gimana? Jadi kurang lebih cara ngodingnya tuh kayak gini. Jadi kayak em, for in I 1 n gitu. Nah, jadi itu kurang lebih kita bisa like em, kita bisa hapus setiap elemen yang jadi kita nyimpan multiset pair gitu. Multiset pair gitu. Ini bakal isinya itu DPI, DPI, DPI min 1 sama I gitu. Kenapa DPI min 1? Karena kita tuh nyimpen J-nya, kan dia pakai DPJ min 1 gitu kan. Oke. Nah, oke, wait. Jadi while, let's say, oke, aku bikin baru aja for loop-nya. Bentar. For, oke. Jadi while MS-nya belum kosong, dan MS bikin second, eh, second, nah, ini kita harus perhatiinnya kayak gini. Bentar. Kita harus cek kalau A, MS bikin dot secondnya dikurang AI min A, MS bikin dot second berarti indeksnya itu harus kalau lebih dari K, kita bisa kayak ngehapus dia dari multisetnya. Kayak gini aja. Karena sekali dia dihapus, dia tuh nggak bakal dipakai lagi gitu. Karena kan kita selalu moving forward, kan AI-nya tuh selalu membesar gitu kan. Jadi kalau ini aja udah nggak memenuhi, ya udah berarti kita hapus aja gitu. Oke. Nah, oke, nice. Nah, kita juga harus jadi DPI itu adalah MS begin first plus 1 gitu. Kenapa kayak gini? Karena kan MS begin kan yang first kan nyimpen DPI min satunya kan. Kok minimum sih? Sorry. Maksimum deng. Wait, sorry. Ini ganti jadi maksimum. Sorry. Nah, maksimum. Nah, berarti habis itu DPI sama dengan MS R begin plus 1. R begin ini buat ngakses indeksnya gitu. Dan buat ngakses yang paling gedenya gitu. Kan kalau bikin yang paling minimum kan. Kalau kalau R begin itu yang paling gede. Oke. Nah, berarti DPI sama dengan MSR begin dot first plus 1 gitu. Nah, ketika misalnya kita sudah di I, misalnya kita dari I, kita mau ke I plus 1 gitu. Berarti kan kita kita kan awalnya gak bisa pakai DP yang I, kita gak bisa pakai I plus 1 min M plus 1 kan. Karena, bentar, wait, gini deh. Misal dari I, kan awalnya kita cuma bisa pakai sampai I min, kita bisa pakainya mulainya tuh dari I min M plus 1 gitu kan, sampai batasnya gitu. Nah, ketika kita pindah dari I ke I plus 1, ini otomatis gerak satu dong ininya. Karena
dia tuh bisa pakai dari I plus 1 min M plus 1 gitu. Jadi R-nya tuh bakal bergeser sebanyak satu gitu. Jadi kita bisa kayak gini. Em, kita bisa kayak ms insert dp i plus 1 min m plus 1 gitu, itu sama i gitu. Tapi karena kita insertnya yang min satu, kita kan harus insert dp. Kalau kita insertnya bisa buat i plus 1 min m plus 1. Nah, karena kita insertnya, kalau misalnya kita insertnya i, berarti kita insertnya dpi min satu sesuai syarat di dp-nya gitu. Jadi di sini kita kurangin sama satu lagi. Jadi ini kita hapus saja. Jadi i min m plus 1 doang gitu. Jadi kurang lebih kodenya tuh bakal kayak gini. Oke. Nah, jadi nanti jawabannya itu adalah dpn gitu. Oke. Nah, oke. Jadi kesimpulannya soal ini tuh pakai dp yang dioptimisasi dengan multiset serta sliding window gitu. Dan karena sliding window ini kita juga bisa pakai sectree. Jadi kita nyimpan sectree to pointer, lalu kita tinggal nge-query dari pointer itu sampai i min m plus 1 gitu or something. Tapi karena sectree itu materi yang lumayan ribet, em, buat OSP menurut aku, jadi aku personally nggak bakal bahas ini. Oke, kalau gitu aku coba kasih contoh kode aku. Bentar, wait, ada yang wait. Hmm, aku soalnya pakai sectree buat soal ini. Aku ingat punya si Warren Sing pakai multiset atau hmm, oke, wait, cari dulu guys. Nah ini. Nah, jadi em, oke, ini actually lumayan beda sih. Tapi aku juga ada kasih pseudocode-nya juga sih. Jadi aku harap bisa dipahamin dari pseudocode-nya. Dan nanti kita tinggal si out dpn gitu. Oke, kalau gitu apa boleh kita coba live coding ya buat soal ini? Oke, mungkin boleh deh. Jadi kita satu. Oke, jadi kita bakal coba ngoding buat soal yang ini. Jadi kita mulainya itu nah, terus kita isiin mk-nya gitu sesuai soalnya vektor habis itu kita input gitu. Kalian bisa pakai array tapi aku pakai vektor karena lebih nyaman menurut aku. Habis itu kita bisa bikin vektor dp juga atau array. Kita set awalnya bisa 18 gitu. Nah, terus kita initialize dp0 sebagai 0 dulu. Kita bikin multiset sesuai penjelasan tadi yang di sini. Nah, kita bikin multiset dengan definisi yang ini gitu. Habis itu kita tinggal for loop aja. Nah, jadi while ms-nya tidak kosong dan ai min a msr begin second itu harus lebih dari k. Kalau lebih dari k berarti kita hapus saja erase msr begin gitu. Oke. Nah, terus kita coba cek dulu apakah dp kok dp apakah ms-nya tidak kosong. Kalau ms-nya tidak kosong berarti dpi sama dengan msr begin first plus 1 gitu. Oke, sesuai soal yang ini. Nah, habis itu kita coba insert yang ini. Jadi kita cek apakah i min m plus 1 ini lebih dari 0 gitu. Atau
Kalau mau lebih jelas, I plus 1 min M plus 1 ini harus lebih sama dengan 1 gitu. Jadi kita bisa bikin grup dari I plus 1 sampai I plus 1 min M plus 1 gitu. Apakah ini grup yang valid? Kalau grup yang valid, jadi kita insert ms insert dp I min M plus 1 I plus 1 min M plus 1 gitu. Oke. Nah, kita berarti jawaban akhirnya tuh dpn itu. Jadi kita coba cek. Kalau dpn-nya kurang dari 0, berarti kan em, dia tuh infinite kan, berarti dpn sama min 1 gitu. Cout dpn aja nanti at the end. Kita basically bikin answernya min 1 gitu. Jadi kita coba run. Min 1 benar. Oke, ini kenapa 3? Hmm. eh PPI sebenarnya harus bikin wait. Hmm. Harus bikin dot first plus 1. Bentar. Jadi kalau tips-tips debugging yang biasa aku suka itu kita si OTP array-nya aja. 1000, 1001. Jadi dia bisa bentar kan kalau ini udah di sort, jadi 22, 33, 5, 5, 5, 5, 6 gitu kan. Oke, berarti kan dia bisa bikin grup dari sini ke sini. Oke, ini kenapa min 999? Hmm, oke, berarti salahnya di DP-nya harusnya. While ms.empty dan ai min. Oke, sabar. Kita coba si out isi multisetnya. Berarti ini 01. Oke. Oke, oke. Lah, hmm, agak aneh. Oke, ini lah. Kenapa jadi benar tuh? Lah, oke. Ini 3. Ini 2. Lah, lah. Kenapa ini jadi tiba-tiba jadi hmm, kok aneh sih? Eh, Maksudnya tadi udah bener. Hmm, hmm, what? Oh, ini jadi 2. 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 5. Nah, oh, sorry. Kita lupa sort array-nya, guys. Nah, oke, harusnya sudah benar. Hah? Oh, bagian plus 1. Gitu. Oke, maaf, guys. Nah, harusnya udah benar. Kita tinggal submit aja. Apakah C? Oke, nice. Oke, berarti demikian pembahasan buat soal yang E. Kalau ada yang boleh tanyain, boleh tanya aku lewat WA aja atau enggak, boleh boleh tanya di grup WA kami juga. Oke, kalau gitu sekian dari aku. Thank you guys karena udah mendengarkan pembahasan soal yang ini dan good luck juga buat OSP-nya.